Salam damai sejahtera. Bagaimana kabar kalian hari ini? Bu Guru berharap kalian selalu dalam keadaan sehat, tetap semangat, luar biasa. Pada pembelajaran daring kali ini, kalian akan belajar bersama Bu Deta dalam pelajaran Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti kelas 5 dengan materi pokok yang ke-6, Raja Salomo yang bijaksana. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, yuk kita berdoa terlebih dahulu. Kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita doakan bersama-sama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Rahim, bantulah kami supaya kami sungguh-sungguh mengerti kebijaksanaan yang berasal daripadamu, sehingga kami dapat bersikap dan bertindak dengan bijaksana. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Melalui pembelajaran kali ini, anak-anak diharapkan dapat yang pertama, menjelaskan pengertian bijaksana. Yang kedua, menceritakan kisah Raja Salomo yang bijaksana. Dan yang ketiga, menyebutkan manfaat-manfaat dari bersikap bijaksana dalam kehidupan bermasyarakat. Anak-anak, dalam kehidupan kita sehari-hari, kita seringkali menghadapi pilihan. Pilihan ini menuntut kita untuk memutuskan mana yang harus kita pilih atau harus kita lakukan. Dan pengambilan keputusan ini terkadang juga membutuhkan waktu dan pertimbangan yang matang. Tentu saja kita tidak bisa mengambil keputusan dengan sembarangan, karena tidak ada seorang pun yang ingin menyesal di kemudian hari. Sehingga kita perlu mengambil keputusan dengan bijaksana. Apa itu bijaksana? Bijaksana artinya bertindak berdasarkan akal sehat dan juga logika, sehingga dapat bersikap tepat dalam menghadapi berbagai macam peristiwa atau keadaan. Nah, anak-anak, inilah yang akan dilakukan oleh Raja Salomo. Siapa itu Raja Salomo? Sudah pernah mendengar tentang Raja Salomo? Jika belum, mari kita dengarkan kisahnya. Cerita ini diambil berdasarkan kitab 1 Raja-Raja bab 3 ayat 1 sampai 28. Setelah Daud meninggal, anaknya Salomo menduduki tahta kerajaan Allah. Ia mengasihi dan setia kepada Tuhan dan menuruti nasihat-nasihat dari ayahnya. Pada suatu malam di Gibeon, Tuhan menampakkan diri kepadanya dalam mimpi. Dalam mimpinya itu, Tuhan akan memberikan apapun yang diminta oleh Salomo. Tetapi Salomo lebih meminta kebijaksanaan agar dapat memerintah rakyatnya. Pada suatu ketika, datanglah 2 orang perempuan menghadap Raja Salomo. Mereka memperebutkan seorang bayi. Kedua ibu tersebut mengaku sebagai ibu kandung dari si bayi, dan tidak ada yang mau mengalah. Maka Raja Salomo pun berkata kepada prajurit, "Ambilkan pedang itu dan belahlah anak itu. Separuhnya diberikan kepada perempuan yang ini, sebagian lagi berikanlah kepada perempuan yang itu." Mendengar keputusan ini, salah satu dari ibu tersebut berkata, "Saya mohon ya Tuanku, berikanlah anak yang masih hidup ini kepada perempuan itu. Jangan membunuhnya." Tetapi ibu yang satunya lagi justru meminta Raja Salomo untuk tetap membelah bayi tersebut, karena menurutnya hal itu sangat adil. Mendengar jawaban perempuan itu, maka Raja Salomo memutuskan
bahwa anak yang masih hidup itu akan diberikan kepada si ibu yang lebih menyayangi anaknya daripada membunuhnya dengan membelahnya menjadi dua. Akhirnya, seluruh Israel mengakui bahwa kebijaksanaan Raja Salomo yang diberikan Allah adalah untuk melakukan keadilan. Dari cerita tadi, kita mengetahui bahwa Raja Salomo lebih memilih meminta kebijaksanaan daripada kemuliaan atau kekayaan. Hal ini dikarenakan kemuliaan bisa didapat dari hati yang bijaksana. Oleh karena itu anak-anak, sikap bijaksana ini diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Ada banyak sekali manfaat yang bisa diperoleh dengan bersikap bijaksana. Di antaranya, yang pertama, dengan bersikap bijaksana berarti kita sudah melakukan hal baik bagi diri sendiri dan juga orang lain. Yang kedua, orang yang bersikap bijaksana akan lebih dipercaya. Yang ketiga, dengan bersikap bijaksana, orang akan lebih dihormati. Yang keempat, sikap bijaksana bisa menciptakan keadilan. Nah, anak-anak, bisakah kalian menyebutkan contoh yang lainnya? Untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, mari kita berdoa. Kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita doakan bersama-sama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Rahim, berilah kami roh kebijaksanaan agar kami selalu bertindak adil terhadap sesama kami. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Tetap jaga kesehatan, selalu semangat. Tuhan memberkati.